Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How is your day? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Okay, look. Last Wednesday kita nge-zoom ya. Kita nge-zoom and then I explain to you something about procedure text ya. Setelah bukunya Mr. Syarif buka-buka lagi nih, ternyata pembahasan procedure text itu juga ada di bab 8. Jadi chapter 2 and chapter 8 kita satukan saja pembahasannya. Oke, chapter 2 sama chapter 8 kita gabungkan saja pembahasannya. Ya, chapter 2 talk about procedure text, chapter 8 juga sama, procedure. Ya, and then ada ordinal number. Ya, ketika ngomongin tentang procedure, pasti kita akan berbicara juga tentang ordinal number. Ya. Di chapter 8 juga berbicara tentang ordinal number. So chapter 2 kita bahas juga ordinal number karena procedure text juga pasti ada menyangkut tentang ordinal number. Ya, ketika kalian menjelaskan urutan sebuah pekerjaan, ya procedure text itu kan menjelaskan tahapan-tahapan membuat sesuatu. Ya, misalkan bagaimana membuat pencil box, bagaimana membuat boneka ondel-ondel, bagaimana membuat miniatur Monas. Itu kan ketika tahapan-tahapannya dijelaskan, itu ada pertama, siapkan bla 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 bla. Kedua, potong bla 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 bla. Ketiga, bla 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 bla. Berikutnya, bla 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 bla. Dan terakhir, nah, ucapan-ucapan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu yang disebut dengan ordinal number. Ya, dalam procedure text pasti kita akan belajar tentang ordinal number. Kemudian simple present tense. Ini materi yang ada di chapter 2. Ya, kita langsung aja mulai. Ordinal number. Ya, ordinal number. Apa sih ordinal number itu? Nah, ini dia yang namanya ordinal number. Kalian sudah pernah belajar yang namanya cardinal number. Cardinal number itu nomor yang digunakan untuk menyatakan jumlah suatu benda. So, kalau ingin menyatakan jumlah suatu benda, kalian pakainya cardinal number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, yang itu. Tapi kalau ordinal number, ya, itu yang dibacanya ya. Yang dibacanya first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th. Nah, fungsi dari ordinal number nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, kita lengkapi dulu ordinal number dari urutan ke-1 sampai urutan ke berapa ya? Urutan ke-90. Wow. Oke, urutan ke-1, kedua, ketiga ya. First, second, third. Nah, kalian bisa dengarkan dan ikuti ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. Ini harusnya ada H-nya di sini. Oh, H-nya di sini, dia nyangkut di bawahnya. 17th, ada H-nya di sini ya. 18th, 19th, 20th. Ya, perhatikan dari urutan ke-4 sampai urutan ke-20 semuanya tinggal ditambahin TH. 11 tambahin TH jadi 11th, 12 ditambahin TH jadi 12th. Tapi tulisannya sedikit berubah, yang tadinya pakai VE kemudian berubah menjadi F ya. 6th tinggal tambahin TH dan seterusnya. Berbeda untuk yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau ke-1 itu belakangnya bukan pakai TH tapi pakai ST, dibacanya first. 2 belakangnya pakai ND, dibacanya second. Ketiga
ketiga itu dibacanya third. Selain daripada itu, tinggal ditambahin th sampai urutan ke-20. Nah, menginjak ke urutan 21, maka ya, kamu lihat angka di belakangnya adalah angka 1 kan? Kalau angka di belakangnya angka 1, ditambahin st. Contoh, ini dibacanya bukan 21, tapi dibacanya 21st. Ini dibacanya bukan 22, tapi 22nd. Urutan ke-22. 20, kemudian berikutnya urutan ke-23. 23rd. Bukan 23 ya, tapi 23rd. Kalau urutan ke-24 gimana? Nah, angka terakhir 24. Angka terakhirnya kan angka 4. Kalau angka terakhirnya angka 4, maka ditambahin th. Urutan ke-35. Nah, angka terakhirnya angka berapa? Angka 5. 35. Angka terakhirnya angka 5, maka angka 5 ditambahin th. Jadinya 35th gitu. Kalau urutan ke-31, angka 31, angka terakhirnya angka berapa? Angka 1. Kalau angka 1, maka ditambahin st, maka dibacanya 31st. Ya, jadi kalau angkanya terdiri dari dua angka seperti ini, 21, 22, 23, ya, lihat angka paling belakang. Nah, kalau angka paling belakang 1 ditambahin st, angka paling belakangnya adalah 2 ditambahin nd, angka yang paling belakangnya adalah 3 ditambahin rd. Nah, dibacanya third, kalau ini dibacanya second, ini dibacanya first. Contoh, urutan ke-42. Nah, 42, angka belakangnya angka berapa? Angka 2 kan? 42. So, angka 2 maka ditambahin nd. Ini dia. Tambahin nd ya. So, ke-42 bahasa Inggrisnya adalah 40. Bukan 42, tapi 42nd. Ya, urutan ke-42, 42nd. Oke, itu tentang ordinal number. Sekarang kita talk about the function. Fungsi dari ordinal number untuk apa aja sih? The function of ordinal number itu yang pertama menyatakan urutan. Ordinal number digunakan untuk menyatakan urutan. Contoh yang sedang kita pakai nanti, yang nanti akan kita pakai adalah untuk menyatakan urutan atau tahapan ketika menjelaskan prosedur teks ya. Misalkan membuat pencil box. Pertama, misalkan carilah sebuah kardus. Kedua, potong bagian atas kardus. Ketiga, lekatkan kertas dekoratif ke kardus tersebut. Keempat, nah itu menyatakan urutan langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, menyatakan urutan. Ini ada penjelasannya. Contohnya, ini ada 3 anak berlari, dia urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. John bilang, I am the first, I am the second, I am the third. Ini menyatakan urutan. Saya urutan pertama, saya urutan kedua, saya urutan ketiga. I'm the first, I'm the second, I'm the third. Oke. Fungsi yang kedua dari ordinal number adalah untuk menyatakan tanggal. Ya, untuk menyatakan tanggal. Look, ini tanggal 21 Agustus. Ya, contoh ya. Ini di sini ada contoh 21 Agustus. Bahasa Inggrisnya itu bukan 21 August. Bukan 21 dibacanya. Perhatikan, kalau tanggal kita pakai bukan cardinal number, tapi kita pakainya ordinal number. Nah, terus gimana cara bacanya? Perhatikan angka terakhirnya. Angka terakhirnya kan angka 1 kan? Kalau ordinal number, angka terakhirnya angka 1 seperti ini, satunya kita tambahin st, maka dibacanya 21st. It's 21st August. Nah, gitu ya. Kalau misalkan 23 Agustus, nah, angka terakhirnya angka 3, maka 3 itu ditambahin rd, jadinya 23rd August. Kalau 24 angka terakhirnya angka 4. Nah, angka 4 itu angka keempat dan seterusnya tambahin th. 24th August. Jadinya ya.
Oke, menyatakan tanggal. Next, fungsi lain dari ordinal number adalah untuk menyatakan berada di lantai berapa. Misalkan mau bilang kantor ayah saya di lantai 4. Maka bilang lantai 4 bahasa Inggrisnya fourth floor. Fourth floor. Bukan four, tetapi belakangnya ada th-nya. Fourth floor. Kalau lantai ke-1 apa dong? First floor, second floor, third floor, fourth floor, itu ya. Fifth floor dan seterusnya. Oke, so fungsi dari ordinal number kita bahas 3 aja dulu. Menyatakan urutan, menyatakan tanggal, menyatakan berada di lantai berapa. Untuk topik bahasan yang berkaitan dengan chapter 2 dan chapter 8, itu digunakan ordinal number itu untuk menyatakan urutan. Karena menjelaskan langkah-langkah atau step-step ketika membuat sesuatu kan pakainya urutan ya. Pertama, siapkan kertasnya. Kedua, siapkan, gitu-gitu ya. Oke, itu tentang ordinal number. Sekarang tentang procedure text. Kemarin waktu nge-zoom juga sudah dibahas. Procedure text itu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Judulnya biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu how to bla 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 bla. Kalau di sini how to make a pencil box. How to make pencil box gitu. Nah, biasanya ketika prosedur teks itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah materials, bagian yang kedua adalah steps. Materials atau lebih tepatnya seharusnya tools and materials, peralatan dan bahan-bahan. Tools and materials itu peralatan dan bahan-bahan, ada box, scissors, glue, paint maker. Oke. Kita fokus ke pembahasan tentang bagaimana menjelaskan steps-nya. Steps itu langkah-langkahnya. Ya, ketika kalian membuat prosedur teks, steps-nya itu ya di setiap awal kalimat letakkan ordinal number. First, find a box. Second, peel off any labels. Nah, selain menggunakan ordinal number, kalian juga bisa menggunakan kata-kata seperti then, yang artinya kemudian, next, lalu, sama-sama sih, then sama next juga artinya kemudian atau lalu sama aja. Then, next, and then, after that, setelah itu. Ya, ini juga sebetulnya bisa diganti jadi third misalkan. First, find a box. Second, peel off any label. Third, cut the new label. Boleh, nggak masalah. Kemudian di sini mau pakai then boleh, mau pakai after that boleh. Kemudian ditutup dengan finally, terakhir, gitu. Nah, itu untuk kata awalnya di setiap kalimat. Gunakan ordinal number atau boleh gunakan kata-kata seperti then, kemudian, after that, setelah itu, next, lalu, finally, terakhir. Nah, kemudian setelah kata-kata itu, ya first, kemudian lanjutkan dengan kalimat yang ingin kamu ucapkan. Ya, ketika kalian menggunakan menjelaskan steps, cara atau langkah-langkah membuat sesuatu, ya, diawali dengan kalimat gunakan kalimat perintah. Find a box, temukan, cari, dapatkan, siapkan, masukkan. Ya, itu kan kata-kata perintah ya. Potong, taruh. Nah, itu kata-kata perintah. Bagaimana cara membuat kata-kata kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Ya, gunakan saja verb 1. Find a box. Jadi jangan finding a box atau finds a box, jangan. Tapi gunakan kata kerja bentuk 1. Kata kerja yang tanpa imbuhan s, tanpa imbuhan ing, tanpa imbuhan apapun. Without any addition, tanpa ada tambahan. Tambahan ing, tambahan s, tambahan id nggak perlu. Pakai verb 1 aja. Gitu. Ya, itu tentang procedure text. Bagaimana membuat kalimat-kalimat dalam steps-nya. Ya. Now we go to the next discussion, simple present tense. Simple present tense itu adalah kalimat yang digunakan ketika kalian ingin menyatakan
ya, sebuah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, rutinitas berulang-ulang. Contohnya misalkan gimana? Saya sholat maghrib di masjid tiap hari. Tiap hari itu kan berulang-ulang ya. Saya selalu belajar tiap malam. Tiap malam, so itu berulang-ulang. Saya bangun jam 4:30 setiap pagi. Setiap pagi itu berarti berulang-ulang. So, untuk menyatakan semua perbuatan, semua kegiatan yang dilakukan secara rutin, ya, secara rutin atau berulang-ulang, maka kalian gunakan pola simple present tense. Here we go. Polanya gimana? Kalau untuk subjek he, she, sama it, maka kata kerjanya harus pakai S. She plays. He plays soccer every afternoon. He wakes up. Yang ditambahin S-nya wake-nya, bukan up-nya ya. He wakes up. Boleh diputus, boleh disambung cara bacanya. He wakes up at 4 o'clock every morning. She wakes up at 4 o'clock every morning. He studies every night. She studies every night. Oke? Kalau subjeknya he, she, it, verbnya ditambahin S. Jangan bilangnya he study, she play. Salah. Karena kita sedang berbicara tentang kegiatan yang rutin dilakukan, maka untuk subjek he, she, it, kata kerjanya dipakai atau ditambahi huruf S di belakangnya. Bagaimana dengan subjek yang lain? Kalau subjeknya they, we, I, you, oke, untuk 4 subjek ini, maka kata kerjanya nggak perlu pakai S. No need to put S in the end of the verb. Nggak perlu tambahin S di akhir kata kerja tersebut. They study every night. We play soccer every afternoon. I wake up at 4 o'clock every morning. You study every night. Ini every night harusnya tulisannya dipisah ya. Typo. Oke, silakan kalian replay video ini. Kalau kalian masih merasa belum jelas, ulangi terus sampai kalian paham. Setelah itu kalian kerjakan latihannya, and then kalian lihat hasilnya ya. Kalau misalkan hasilnya kok masih banyak yang salah, tonton lagi video ini. Setelah tonton lagi video ini, kerjakan latihannya lagi. Kok ternyata masih banyak yang salah lagi, tonton lagi video ini, kerjakan lagi latihannya. Gitu cara belajar di rumah ya. Cara belajar di rumah itu pengulangan. Kalau ada yang belum paham ketika nonton videonya, minta tolong dijelaskan sama orang yang ada di sebelah kalian. Minta tolong dibimbing sama orang yang di sebelah kalian. Your mom, your dad, your brother or sister, or maybe your private teacher. So you can ask them kalau kalian tidak bisa memahami apa yang Mr. Syarif ucapkan. Well, that's all for today. So, hari ini kita belajar chapter 2 sama chapter 8. Next week, inshallah, we are going to have quiz. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.